Tamang-tama, may ibibigay ako sa'yo. Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Hanggang ngayon, natatakot pa rin ako sa mga putukan. Berlatar di sebuah perkampungan yang masih dipenuhi hutan belantara, kisah berlangsung semasa negara ini mengalami tumbuhnya gerakan pemberontak kepada negara, tepatnya di tahun 1980-an. Di situ ada wanita cantik bernama Emma, seorang wanita yang memiliki karakter pendiam, penyayang, dan setia, tapi sedikit jiwa kekelakiannya ada. Lalu satu lagi wanita cantik sedikit gemoy, namanya Sandra. Sandra ini punya perasaan rapuh, gampang percaya, dan mempunyai nafsu makan malam tinggi. Kedua wanita ini sama-sama telah ditinggal oleh pasangannya masing-masing, di mana Emma ditinggal oleh pasangannya bernama Roy, sementara si Sandra ditinggal mati oleh pasangannya bernama Lito. Emma dan Sandra yang menjanda dan dihantui kesedihan membentuk ikatan tak terduga yang melampaui rasa sakitnya. Saat hubungan mereka semakin dalam di tengah kenangan akan pasangan mereka, justru mereka mempertanyakan batas antara ilusi dan kenyataan. Nakatulog ka na naman dyan. Kisah berlanjut ketika pasangan mereka masih hidup, di mana Sandra adalah seorang mahasiswa dan pasangannya si Lito seorang tentara. Saat itu negara mereka dikuasai oleh pemerintah yang tak amanah dan selalu mengintimidasi rakyatnya, sehingga rakyat dan mahasiswa ketika itu sering melakukan perlawanan dan berhadapan dengan militer, termasuk si Lito. Sandra sebagai istri yang selalu setia dan sayang ke Lito, selalu memperingati agar ia selalu berhati-hati dalam melakukan tugas negara, sebab ia tak ingin jadi seorang janda muda, hanya melakukan perlawanan kepada pemerintah. Sebab Sandra memiliki angan-angan dengan si Lito, dan memiliki banyak anak, karena memang usia mereka masih muda. Marami pa tayong mga pangarap at magkakaanak pa tayo ng Permission to leave, ma'am. Begitu juga dengan si Emma, yang suaminya ini seorang pejuang yang selalu melawan rezim kejam. Suaminya ini bernama Roy, pejuang kemerdekaan yang tak takut mati. Sehingga Emma selalu mewanti-wanti suaminya agar terus berhati-hati dalam menjalankan perlawanan. Singkat ceritanya, kedua pasangan wanita cantik ini sama-sama meninggal dunia. Lito meninggal saat menjalankan tugas negara melawan pemberontak saat itu. Sedangkan si Roy meninggal saat dikepung oleh militer negara rumahnya. Bahkan Emma mengalami luka bakar di tangannya akibat penganiayaan militer saat itu. Sejak kepergian pasangan mereka masing-masing, keduanya sama-sama berhayal kalau pasangannya masih hidup dan hadir di tengah-tengah mereka. Roy? I love you. Baik Emma maupun Sandra selalu merasa kehadiran suami mereka masih ada. Keduanya pun sering melakukan ziarah bareng ke tempat pemakaman umum. Di situ mereka sering bercerita pengalaman hidup yang mereka lalui masing-masing, termasuk kematian suami mereka. Nakatulog ka na naman dyan. Atakihin ako sa puso. Sorry. Naku, nakakahiya naman sa'yo. Humingi ako sa'yo ng kapatawaran. Beda dengan Emma, justru si Sandra sering berhayal kalau ia sering mengolah martabak coklat kacang bareng si Lito. Meskipun hanya hayalan semata karena memang suaminya telah meninggal. Tetapi sensasi yang ia rasakan masih sama saat dilakukan secara nyata. Sementara si Emma hanya beberapa waktu saja berhayal kalau suaminya yang sudah meninggal mengolah martabak coklat kacang bareng dia. Emma dan Sandra kini lebih sering bertemu, baik di tempat pemakaman suami mereka ataupun Sandra ke rumahnya Emma. Secara tidak langsung Sandra kini lebih memberikan perhatian lebih ke si Emma dan sering memberikan hadiah untuknya. Bahkan Sandra kepikiran kalau ia mau mengolah martabak coklat kacang dengan si Emma.
ketika ia sengaja melihat Emma sedang mengenakan pakaian. Uy, sorry na. Para damayan ang isa't isa. Tapi keinginan itu belum ia ungkapkan ke si Emma karena masih ada perasaan takut dan malu. Bukan hanya Sandra, bahkan Emma pun merasakan hal yang sama. Kalau ia juga mau mengolah martabak coklat kacang dengan si Sandra. Hanya saja perasaan dan hayalannya belum bisa diungkapkan dan disampaikan ke si Sandra. Sehingga Sandra dan Emma hanya bisa memendam perasaan mereka masing-masing. Maklum saja, karena udah 2 tahun mereka kehilangan pasangannya masing-masing. Gusto lang naman ng asawa ko. Kasi Ayaw nating mawala yun. Lama-kelamaan si Sandra lebih berani menunjukkan ke Emma kalau ia itu memendam perasaan. Bahkan pernah saat di rumahnya Sandra, ia mencoba mengajak mengolah martabak coklat kacang saat si Emma terlelap tidur. Tapi di ujung aksi yang Sandra lakukan ternyata Emma sebetulnya sadar dan sama-sama merasakan. Hanya saja ia diam dan pura-pura tidur. mali itong ginawa natin. Anong mali sa ginawa natin? Tinatabihan ko na nga siya sa pagtulog eh. Hayalan yang selama ini mereka impi-impikan justru menjadi kenyataan. Sebab Emma ataupun Sandra sering ketahuan mengungkapkan perasaannya masing-masing. Baik Emma ke Sandra ataupun Sandra ke Emma saat keduanya ziarah ke makam suami mereka. Disitulah Sandra mengungkapkan kalau kini ia sudah bisa melupakan suaminya dan memilih untuk mencintai Emma. Emma justru membalas dengan perasaan yang sama, sehingga akhirnya mereka saling mencintai satu sama lain dan sering mengolah martabak coklat kacang berdua. Oh. Napapahinto ka. Ano bang meron dyan? Adobong baboy. Perasaan tidak akan bisa selamanya abadi, karena cintanya seseorang ada batasnya dan waktunya akan berakhir. Jika cinta lama telah hilang dan datang cinta baru, maka perasaan akan muncul kembali dan akan melupakan cinta lama yang telah hilang itu. Intinya selalu bersama membawa seseorang memunculkan perasaan cinta yang mendalam. Jangan lupa APBN, ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga kehidupan kita selalu dipenuhi dengan cinta yang abadi kepada pasangan kita masing-masing. Bantu tekan tombol like-nya. Film pun selesai.